Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Yang Buddha, yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Namo Buddhaya. Selamat sore para pemirsa yang budiman. Pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama mengulas kembali ajaran Buddha dengan tema melindungi diri berarti melindungi orang lain. Attanang bhikawe, rakantanang bhikawe, rakanto parang rakanti, parang rakanto attanang rakanti. Melindungi diri sendiri berarti melindungi orang lain. Ingin melindungi orang lain, lindungilah dulu diri sendiri. Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia, sudah hampir 6 bulan kita ditakuti, dikhawatirkan dengan munculnya COVID-19 atau COVID-19. COVID-19 bukanlah virus yang biasa seperti flu yang biasa kita alami. Sangatlah berbahaya karena akibatnya bisa mematikan banyak orang. Apakah COVID-19 bisa muncul dengan sendirinya atau begitu saja? Pasti tidak. Semua ada sebab dan akibat. Namun kita sebagai umat Buddha tidak harus pesimis, namun harus optimis. Kita tidak usah mencari sebab mengapa COVID-19 ini muncul di dunia. Tidak usah mencari sebab-sebab hingga kita menjadi stres. Seperti layaknya kita tahu, melihat seekor burung yang terpanah, kita mencari siapa yang memanah hingga darah berceceran, kemudian burung itu mati. Namun kita harus segera menolong agar kehidupan dari burung itu bisa tertolong. Sama halnya dengan COVID-19 ini, kita nggak usah mencari sebab kenapa COVID-19 ini muncul di dunia. Namun karena kita tahu COVID-19 ini sudah menjadi sahabat kita, sahabat kehidupan kita sehari-hari, maka untuk itu yang bisa menjaga, yang bisa merawat diri kita adalah diri kita sendiri. Mengapa timbul penyakit? Dalam agama Buddha ada 4 hal yang menyebabkan timbulnya penyakit itu ada. Yang pertama itu karena adanya utu niyama. Utu niyama adalah kebenaran mutlak yang ada di dunia. Kebenaran yang tidak bisa terbantahkan. Mengapa timbul demikian? Itulah kondisi kesunyataan, utu niyama. Pengaruh utu atau iklim yang tidak sesuai dengan tubuh dan juga tidak bisa menyebabkan merebaknya penyakit di mana-mana. Oleh karenanya, kita harus berdamai dengan COVID-19 ini. Mengapa demikian? Karena menurut pakar kesehatan,
Berbahagialah kita yang hidup di Indonesia, hidup di daerah tropis yang banyak dan cukup dengan sinar matahari, sehingga COVID-19 ini tidak merajalela seperti negara-negara barat atau negara yang lainnya. Kita pantas bersyukur dalam hal itu. Kemudian sebab yang kedua adalah makanan. Makanan bisa menimbulkan kita sakit. Makanan bisa menimbulkan badan kita tidak enak. Untuk itu, para pemirsa, hati-hatilah kita memilih makanan. Karena makanan bukan hanya menimbulkan badan kita sehat, namun apabila kita over dan tidak bisa memilih makanan yang sehat, justru akan menimbulkan badan kita sakit. Makanan yang kita makan mungkin tidak higienis. Pada saat masak, ibu-ibu kurang memperhatikan kebersihan dari makanan, itu pun bisa menimbulkan sakit dalam badan jasmani kita. Alat-alat makanan yang kurang bersih itu pun bisa menimbulkan sakit dalam diri kita. Kemudian jasmani kita sebelum menyentuh makanan yang kita makan pun itu juga akan menyebabkan sakit dalam diri kita. Untuk itu, para pemirsa yang budiman, makanan ini di samping menunjang kehidupan kita, kalau kita tidak hati-hati juga akan menimbulkan penyakit. Untuk itu, marilah kita menjaga, mencari makanan yang sehat untuk tubuh. Sebelum kita masak, kita harus membersihkan bahan-bahan makanan ini dengan baik. Kemudian sebelum makan, kita juga akan menjaga jasmani kita untuk sering cuci tangan, membersihkan badan kita sebelum menyentuh makanan agar kita terhindar dari penyakit. Kemudian yang ketiga, pengaruh dari cita atau pikiran. Di masa-masa pandemik yang sebenarnya menguras tenaga dan pikiran batin kita, kita selayaknya sementara waktu ini nggak usah membaca terlalu banyak, melihat informasi-informasi yang kiranya membuat hati kita itu sedih. Yang kadang berita itu adalah hoax, berita itu bohong, bahkan menakut-nakuti. Namun pikiran-pikiran yang seperti itu kita realisasikan dengan banyak membaca doa, membaca parita, membaca sutra, mantra, kemudian kita lakukan meditasi. Dan pada saat bulan purnama kita lakukan atasila, itu adalah satu hal penting bagi umat Buddha, karena kita tahu pengaruh dari pikiran itu adalah sangat luar biasa yang menyebabkan sakit batin dan jasmani ini. Apalagi dalam kondisi pandemik ini, kita kekhawatiran, ketakutan itu sangat-sangat luar biasa. Maka dalam hal ini, karena kita tahu bahwa pengaruh cita, pikiran kita ini sangat mempengaruhi terhadap penyakit, maka karena kita tahu sebagai umat Buddha sebab dari penyakit itu, kami mengajak kepada semua umat Buddha, mari kita jaga pikiran dengan baik. Kita lakukan kebajikan-kebajikan agar kita tidak terkontaminasi dengan energi-energi negatif, berita-berita yang kurang bagus
yang terkait dengan COVID-19. Yang keempat adalah akusala kama wipaka. Bagi teman-teman yang saat ini terkena musibah COVID-19 dan mungkin kita juga merasakan kondisi hal ini adalah akibat dari perbuatan buruk pada masa lampau. Maka hal inilah kita sebagai umat Buddha justru bisa merenungkan diri. Kita berterima kasih saat ini kita menerima karma buruk, sehingga kita diberi kesempatan untuk memperbaiki karma buruk kita dengan banyak melakukan kebajikan. Saat ini kita diberi kesempatan banyak sekali untuk melakukan kebajikan. Melihat kondisi teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, kemudian dimanapun berada yang saat ini merasakan imbas dari COVID-19. Saat inilah kita melakukan kebajikan, di mana tempat mereka kena imbasnya hingga pekerjaannya di PHK. Saat itulah kita membantu. Para pemirsa yang budiman, kita akan break sebentar ya. Terima kasih para pemirsa masih bersama kami di Jurnal TV. Akan kami lanjutkan kembali bincang kita tentang Dhamma, ajaran Buddha pada sore hari ini. Dalam sudut pandang ajaran Buddha, yaitu Buddha Dharma, sangat menekankan sekali tentang kesehatan sebagai keuntungan terbesar yang dimiliki oleh setiap manusia. Dalam Dhammapada ayat 204 telah disebutkan, dengan hidup sehat maka setiap manusia dengan tekun bisa berlatih Dhamma. Tanpa kesehatan yang sangat sulit rasanya, setiap manusia akan berlatih Dhamma dengan baik. Maka dalam hal ini para pemirsa, kesehatan adalah sangat luar biasa yang harus kita jaga. Bagaimana cara menjaga kesehatan kita? Yaitu dari diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri sehat, saya yakin kita bisa menjaga kesehatan banyak orang. Dengan kita sehat, maka kita banyak melakukan aktivitas yang bisa menunjang spiritual kita, aktivitas yang bisa menunjang untuk kehidupan kita sebagai perumah tangga maupun sebagai seorang samana. Untuk itu, Bapak Ibu, para pemirsa yang budiman, pada sore hari ini kami mengajak, mari kita bersama-sama menjaga kesehatan diri kita sendiri, terutama pada saat kondisi pandemi COVID-19 ini. Mari kita jaga kesehatan jasmani kita, kesehatan rohani kita, yaitu kesehatan mental kita. Bagaimana kita menjaga kondisi kesehatan fisik kita, yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah menjadi aturan dan sudah ditetapkan oleh pemerintah. Diri kita sendiri harus disiplin dulu. Niscaya dengan kita membiasakan diri disiplin, maka orang lain pun akan disiplin juga. Namun kalau diri kita sendiri sudah tidak disiplin,
kita mau menyuruh orang lain untuk disiplin, nggak mungkin bisa. Sebagai contoh, misalnya kita keluar rumah nggak memakai masker, otomatis orang lain juga dengan kita nyuruh-nyuruh, kamu sendiri aja nggak mau pakai. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dengan kita menjaga diri kita nggak usah ngeyel, nggak usah hidup sembrono. Mengapa saya katakan sembrono? Karena COVID-19 ini sangat-sangat berbahaya. Yang bisa menjaga, yang bisa mengekat, yang bisa memutus mata rantai perkembangan COVID-19 ini adalah kita sendiri. Kita sebagai umat Buddha, saya mengajak, kami ini mengajak Bapak Ibu semuanya, marilah kita menjadi umat Buddha yang produktif. Mengapa produktif? Agar kita menjadi contoh yang baik. Contoh yang baik untuk bisa memutus mata rantai yang saat ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Kalau diri kita sendiri sudah kita jaga, hidup tidak ngeyel, mematuhi aturan pemerintah, disiplin, tiap kita keluar rumah sering cuci tangan di air yang mengalir, memakai sabun, kemudian pada saat kita pergi kita membawa hand sanitizer atau tisu basah, kita menghindari kerumunan orang banyak. Pada saat kita ketemu orang, ngobrol dengan teman, kita bisa menjaga jarak. Otomatis di situ kita menjaga diri sendiri dan juga bisa menjaga orang lain. Mengapa hal itu? Karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu bahwa diri kita itu menjadi agen adanya virus 19 atau virus corona 19 ini, yang disebut dengan OTG atau orang tanpa gejala. Maka bila kita terus-menerus mendisiplinkan diri, melatih diri kita, pasti orang lain pun akan terselamatkan. Namun sebaliknya Bapak Ibu, bila kita tidak mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan menjadi kebijakan pemerintah, kita keluar rumah nggak memakai masker, kita nggak cuci tangan, kemudian kita ngeyel, berkerumun, kita melakukan hal-hal yang harusnya tidak kita lakukan. Itu yang rugi siapa? Di samping yang rugi itu diri kita sendiri, juga kita akan merugikan orang lain. Terutama yang rugi, yang sangat sedih apabila kita kena adalah keluarga kita. Apakah kita tega dengan kondisi-kondisi hal ini? Maka Bapak Ibu, mari pada sore hari ini yang penuh berkah melalui Jurnal TV, kami mengajak Bapak Ibu untuk menjaga diri sendiri. Saya yakin, kami yakin dengan kita menjaga diri sendiri, kita akan menyelamatkan banyak orang. Kita jangan egois. Kita jangan egois. Namun yang kita pikirkan adalah keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Ingat itu Bapak Ibu, jangan dianggap sepele, jangan ngeyel. Karena kalimat ngeyel, kalimat sembrono, akibatnya adalah imbasnya
ada pada diri kita. Maka Bapak Ibu, kalau ingin melindungi orang lain, kalau ingin menyelamatkan orang lain, lindungilah diri kita dulu sendiri. Yakin dengan ajaran Buddha yang sudah disampaikan beberapa ratus ribu tahun yang lalu, dengan melindungi diri sendiri, niscaya orang lain itu akan terlindungi dengan sendirinya. Dalam Dhammapada ayat 204, Buddha telah bersabda, Arogya parama labha, santuti paramang danang, wisasa paramang nati, nibanang paramang sukang ti. Kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Kepuasan adalah kekayaan yang paling berharga. Dan kepercayaan adalah saudara yang paling baik. Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Maka dari sabda Buddha yang sangat luhur, luar biasa, marilah kita mengkondisikan tubuh jasmani dan mental rohani kita dengan baik. Bagaimana kita menjaga kesehatan jasmani? Yaitu yang tadi kami sampaikan, kita mematuhi protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sering cuci tangan, bila keluar rumah, memakai masker. Kalau pas di luar nggak ada air mengalir, nggak ada sabun, ya kita tiap harilah kita biasakan di tas kita ada hand sanitizer. Kita ingat terus, sati sampajana, perhatian, kewaspadaan pada diri kita sendiri. Ingat, waspada, perhatian. Apabila hal itu tidak kita lakukan, lupa, sati itu ya, kita harus melatih, kita harus mengingatkan. Kalau enggak ya ditulisi, ditempel, sering cuci tangan, sering bawa hand sanitizer, pakailah masker. Itulah kita sati, perhatian, waspada. Karena kalau kita nggak pakai masker, kita nggak sering cuci tangan, kita sebagai umat Buddha kan sudah tahu akibatnya. Berarti kita harus menjalankan. Kan tahu COVID-19 akibatnya seperti ini, ya kita karena sudah tahu, kita lakukan hal ini. Menjadi proses kehidupan yang harus benar-benar kita lakukan, jangan diabaikan. Sati yang dilanjutkan dengan sampajana. Sampajana itu adalah wisdom. Kita harus bijaksana, kita tidak boleh ngeyel, kita tidak boleh, apa ya bahasanya, sembrono tadi. Karena apa? Kita tahu kalau kita tidak bisa berpikir sati sampajana, kita akan berimbas kepada banyak orang. Ya kalau yang sakit kita sendiri sih tidak apa-apa, tapi kalau yang sakit banyak orang, siapa korbannya? Lebih banyak. Maka dari itu kita harus menjaga, mendisiplinkan diri, ya, disiplin dari jasmani kita, menjaga yang sudah ditentukan protokol kesehatan oleh pemerintah. Dan yang kedua, kita harus menjaga mental kita, rohani kita, dengan meningkatkan keyakinan pada Buddha Dharma.
kita sering melakukan doa, pembacaan parita, sutra, mantra untuk kebahagiaan semua makhluk. Kita kumpulkan energi positif dari segala penjuru. Kita saling mendoakan agar COVID-19 ini sirna di bumi Nusantara, bahkan di dunia. Kita terlepas dari penyakit, terhindar dari mara bahaya. Semua makhluk ikut merasakan kebahagiaan yang kita rasakan. Itulah, kita harus siap dengan kondisi jasmani dan rohani. Jangan sampai kita dalam rohani mendengar COVID-19, kita takut, kita khawatir. Ya, untuk menghilangkan kekhawatiran itulah kita sering pergi ke wihara, membaca parita, sutra, mantra. Kalau dalam hal ini ada wihara yang belum buka, ya kita lakukanlah. Kita lakukan di rumah, karena kita sembahyang bisa dilakukan di mana saja. Yang penting batin kita tidak sakit, meskipun dengan kondisi berita, kondisi ya COVID-19 ini, siapa sih yang tidak khawatir, tidak takut. Namun untuk menanggulangi hal ini, kita harus benar-benar jaga fisik, jaga mental kita dengan baik. Karena apa? Menjaga kesehatan adalah kunci utama bagi kesejahteraan hidup orang banyak. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkah yang harus kita lakukan saat ini, Bapak Ibu. Banyak hal kita sebagai umat Buddha. Ya. Kita harus mengembangkan metta karuna. Karena apa? Dengan pengembangan cinta kasih dan welas asih kita merasakan penderitaan yang dirasakan oleh makhluk lain, yang dirasakan oleh teman-teman kita yang saat ini sakit, menderita. Dalam hati kita itu harus tergerak, membantu mereka untuk meringankan. Ya, dari hal ini saya yakin, kami yakin kesehatan itu sangat-sangat luar biasa penting bagi diri kita. Bagaimana cara menjaganya? Ya seperti tadi yang sudah diungkapkan. Kita harus benar-benar menjaga kesehatan fisik maupun kesehatan batin kita. Terima kasih pemirsa, kita akan jeda sejenak. Terima kasih pemirsa yang budiman, masih bersama kami di Jurnal TV. Akan kami lanjutkan bincang kita pada sore hari ini tentang menjaga diri, secara otomatis akan menjaga orang lain. Dalam Anguttara Nikaya, Sabda Buddha telah disebutkan ada 5 hal untuk menjaga kesehatan. Yaitu yang pertama, kita mengetahui cara membuat batin kita menjadi tenang dan damai. Bagaimana cara membuat batin dan pikiran kita tenang dan damai? Dalam Dhammapada telah disebutkan bahwa pikiran adalah pelopor dari ucapan dan tindakan kita. Maka untuk itu, para pemirsa, kita harus hati-hati dengan pikiran. Karena pikiran akan
ini mempengaruhi dari ucapan dan tindakan kita. Untuk itu kita harus menjaga pikiran kita dengan damai, dengan tenang, yaitu dengan melaksanakan meditasi meskipun hanya beberapa menit. Mari kita lakukan, konsentrasikan pikiran. Setiap kita mau melakukan aktivitas apapun, meskipun hening sejenak. Karena apa? Kita dengan melakukan konsentrasi, kita memusatkan pikiran, hati, niscaya akan mempengaruhi tindakan, ucapan kita, agar kita itu tidak keburu-buru, nggak tergesa-gesa dalam melakukan hal. Kita eling lan waspada. Itulah sabda Buddha yang selalu mengajarkan kita mengapa pikiran itu yang terpenting kita kendalikan. Karena pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Khususnya pikiran akan menimbulkan ucapan, menimbulkan perbuatan yang kita lakukan. 3 hal ini yang menjadi kerucut, ini adalah yang atasnya pikiran. Pikiran bisa menopang dari ucapan dan tindakan kita. Untuk itu kita harus mengetahui bagaimana cara menyeimbangkan antara pikiran, ucapan, dan perbuatan, yaitu dengan sering-seringlah mengkonsentrasikan pikiran dengan meditasi. Kemudian yang kedua, kita harus bisa memilih dan memilah barang yang dibutuhkan pada saat kondisi pandemi COVID-19 ini. Kita sekarang ini sudah dibatasi untuk ibu-ibu ya, ke mall, ke pasar, harus mematuhi protokol kesehatan. Ya kalau kita belanja yang wajar-wajar aja, yang sesuai dengan kebutuhan. Karena memang kondisi kita seperti ini. Buddha sudah menyampaikan sejak beberapa puluh tahun, beberapa ribu tahun yang lalu. Kita harus mengetahui sebelumnya barang yang dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus bijaksana memilih dan memilah apa yang menjadi kebutuhan kita, agar nantinya bisa menjaga kesehatan mental kita. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, dengan kondisi pandemi COVID-19 ini akan berpengaruh dalam emosional. Kita itu akan terpengaruh dengan kondisi-kondisi mudah marah apabila keinginan-keinginan kita itu tidak terpenuhi. Maka dalam hal ini kita harus mengetahui barang yang dibutuhkan oleh kita pada saat pandemi COVID, agar nantinya kita tidak menimbulkan emosional apabila hal itu tidak tercukupi oleh kebutuhan kita. Dan yang ketiga, kita mengendalikan makanan. Tadi yang awal sudah kami sampaikan bahwa sebab dari penyakit itu salah satunya adalah makanan yang kurang sehat. Maka dalam hal ini bagaimana menjaga kesehatan, yaitu mengendalikan makanan yang kita makan. Kita harus makan dengan makanan sehat, ya, menghindari makanan-makanan yang kurang sehat. Kita makan ya dibawa pulang untuk sementara ini, karena COVID-19 nggak usah ke restoran dulu rame-rame. Karena apa?
Ini sudah jelas, kita harus mengendalikan makanan, nggak usah terlalu over. Ya lebih baiknya kita sebagai umat Buddha pada Seice Icapgo tanggal bulan 1 bulan 15 kita gunakan untuk melakukan natasila. Ya salah satunya adalah sebagai bentuk kita pengendalian terhadap makanan. Karena dalam hal itu Buddha sudah menyebutkan kok dalam Anguttara Nikaya dalam menjaga kesehatan ini loh, khususnya dalam pengendalian makanan. Kalau kita sudah tahu punya penyakit diabetes, ya kita harus menjaga makanan yang kiranya tidak menimbulkan penyakit lebih parah. Kemudian mengatur waktu. Yang keempat, kita tahu dengan kondisi COVID-19 ini terkuras banyak dengan energi pemikiran yang luar biasa. Maka kita perlu mengatur waktu untuk jasmani dan pikiran kita, untuk rehat. Harus diluangkan waktu sejenak 5 menit, 10 menit agar hati, pikiran, jasmani ini semeleh hati, semeleh pikir dalam bahasa Jawanya. Kita sejenak merenungkan, seperti mesin aja kalau kita kuras tiap hari jebol. Sama dengan badan jasmani kita, kesehatan jasmani dan mental kita. Kalau kita nggak rehat meskipun sebentar, ya udah blank. Kita sakit. Yang kelima adalah mengendalikan panca indera melalui sati sampajana yang tadi sudah kami sebutkan di awal. Jadi kita harus selalu eling lan waspada. Jadi Bapak Ibu, pada sore hari ini sungguh luar biasa, sungguh bahagia hidup tanpa penyakit di antara orang-orang yang berpenyakit. Di antara orang-orang yang berpenyakit, kita hidup tanpa penyakit. Itu dalam Sabda Buddha Dhammapada bab 15 ayat 198. Maka pada sore hari ini melalui Jurnal TV kami mengajak kepada pemirsa yang budiman, mari kita bersama-sama menjaga diri kita, menjaga hidup kita, melindungi diri kita sendiri. Karena dengan melindungi diri kita sendiri, baik dari perlindungan jasmani, mental, spiritual, yang pasti kita bisa melindungi orang lain. Melindungi diri sendiri berarti melindungi orang lain. Ingin melindungi orang lain, lindungilah dulu diri sendiri. Attanang bhikkhave, rakantanang bhikkhave, rakhanto parang rakhanti, parang rakhanto attanang rakhanti. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Terima kasih para pemirsa yang budiman. Semoga pada sore hari ini semuanya terberkahi, sehat dan bahagia.